Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi bersama Pak David ini. Sekarang kita akan belajar tentang tematika, subtematika, pembelajaran kedua. Anak-anak, pernahkah kamu mencicipi es krim? Nah, rasa es krim itu bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Nah, sekarang pada pembelajaran kedua ini kita akan belajar atau mencoba untuk membuat es krim sendiri. Langkah-langkah percobaan untuk membuat es krim adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak, kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama, 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper, 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. Yang kedua, handuk kecil atau sarung tangan. Yang ketiga, 300 ml krim segar atau susu atau santan. 4. 2 sendok makan gula pasir. Yang kelima, 6 sendok makan garam batu. Dan yang keenam, 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Nah, selanjutnya cara membuat es krim yang pertama yaitu campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Dan yang ketiga, masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Selanjutnya yang keempat yaitu kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama kurang lebih 10 menit. Gunakan handuk ataupun sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Yang kelima, keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Dan langkah yang terakhir, buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkuk saji, dan es krim pun siap dinikmati. Nah anak-anak, setelah kita belajar tentang cara pembuatan es krim tadi, kira-kira apa wujud susu ataupun santan pada awal pembuatan es krim? Ya betul, wujudnya yaitu wujud cair. Nah kemudian apa wujud susu ataupun santan di akhir pembuatan es krim? Ya, wujudnya menjadi padat. Nah proses inilah yang dinamakan menjadi proses membeku ya. Jadi pada pembuatan es krim itu terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat. Nah, yang disebut dengan proses membeku. Nah, kemudian anak-anak, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Nah, es batu dibutuhkan untuk membekukan es krim ya. Jadi fungsi es batu ini kita gunakan untuk membekukan susu, gula dan juga santan tadi supaya bisa menjadi es krim. Nah, pada plastik besar itu kan terdapat es batu yang dicampur dengan garam. Nah, anak-anak, fungsi garam dalam pembuatan es krim yaitu untuk menurunkan suhu es. Artinya, es yang suhunya telah turun kemudian nantinya akan menyerap banyak kalor dari adonan es krim sehingga adonan es krim itu dapat membeku. Nah anak-anak, pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Nah meskipun kamu membuka ikatan plastik itu ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Nah karena wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat itu disebut membeku. Jadi benda es itu kenapa tidak tumpah? Karena benda es itu sudah membeku, artinya mengalami perubahan dari benda cair yaitu air
kemudian menjadi padat atau membeku menjadi es. Nah, anak-anak, dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini Bapak punya 4 contoh perubahan benda cair menjadi benda padat. Yang pertama yakni adonan gula setelah dingin itu menjadi padat pada pembuatan gula Jawa. Yang kedua, agar-agar atau puding itu berwujud cair, nanti lama-kelamaan setelah dingin akan menjadi padat. Kemudian yang ketiga, terdapat air yang dimasukkan ke dalam freezer, lama-kelamaan akan membeku menjadi es batu. Dan yang keempat, lilin yang mencair setelah dingin akan menjadi padat. Jadi lilin awalnya ini sudah padat, kemudian ketika apinya sudah menyala, itu kan nanti bagian lilinnya akan cair. Nah, bagian cair ini nanti setelah lama-kelamaan nanti akan menjadi padat lagi. Itu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian tugas. Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas, ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nah, anak-anak, di sekolah Min 1 Kota Malang sendiri ini kita mendapati banyak sekali peran. Nah, yang pertama terdapat guru kelas, yaitu perannya sebagai pengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan atau mengkoordinir kelas. Kemudian terdapat juga kepala sekolah. Ya, kepala sekolah ini perannya adalah mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Dan yang ketiga yaitu penjaga sekolah, yakni perannya melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Yang keempat ada petugas perpustakaan. Perannya yakni mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan untuk mengadakan buku. Yang kelima, petugas tata usaha sekolah. Perannya yaitu mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan di sekolah. Yang keenam, ada guru penjas, mengelola pembelajaran pendidikan jasmani sekolah. Nah, anak-anak, kira-kira kenapa perlu adanya perbedaan peran di sekolah? Nah, apa yang terjadi bila di sekolah itu hanya terdapat kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Nah, anak-anak, jadi perbedaan peran di sekolah ini sangat penting karena perbedaan peran di sekolah akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing di sekolah. Jika hanya ada kepala sekolah saja, maka kegiatan belajar mengajar tidak akan bisa berjalan. Nah, begitupun juga jika ada guru saja, tentu tidak ada yang mengatur seluruh kegiatan di sekolah. Dengan adanya perbedaan peran, setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka dan bisa saling melengkapi dengan peran yang lain. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kedua di subtema 3 ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.